Halo Sobat Cuko, kembali lagi di podcast Cerita Kaula Muda TVRI Sumsel bersama aku Ines Yubi. Nah Sobat Cuko, pernah nggak sih kalian lihat bangunan-bangunan tua di Palembang, terus penasaran sama cerita di balik bangunan tersebut? Nah kali ini udah hadir bersama aku, ilustrator muda dan inspiratif Kak Odi Yogi. Saat ini udah hadir bersama aku. Halo Kak Odi, apa kabarnya hari ini Kak Odi? Halo Mbak Ines, alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah Iya, baik. Kak gimana Mbak Odi, Ines gimana? alhamdulillah luar biasa, Masya Alhamdulillah, Allah ya. Masya Allah, Iya, tabarakallah. makasih ya Kak Odi udah hadir di studio podcast TVRI Sumsel hari ini Iya Kak Mbak, Odi. sama-sama Mbak. Oke Kak Odi, mungkin banyak nih yang penasaran dan pengen tahu siapa sih sebenarnya sosok Kak Odi Yogi ini sebenarnya, dan gimana Kak perjalanannya bisa sampai menjadi ilustrator cat air ya sampai saat ini. Watercolor. Watercolor. Pertama-tama salam kenal. Hmm. Dari aku Yogi, Odi Yogi, bebas manggil Odi Odi atau Yogi bebas. Eh, Awal-awal kan aku kan memang basicnya desain grafis kan, desain grafis. Emang suka ngegambar, suka desain. Akhir-akhir ini setelah 3 tahun terakhir lagi pengen mencoba menjadi ilustrator, full time ilustrator, mencoba dengan material watercolor kali Mbak. Gitu. Oke, itu udah sejak kapan tuh Kak Odi menggeluti bidang watercolor ini? Untuk watercolor sendiri baru 3 tahun mencoba, tapi kalau dari gambar itu sudah dari kecil suka gambar. Terus kuliah juga ada basic-basic gambar kayak gitu Mbak. Berarti emang dari kecil udah terbiasa dan emang passion ya berarti ya, Iya hobi benar, ya bisa hobi. dibilang. Oke. Nah Kak Odi, kenapa nih di 3 tahun belakangan ini Kak Odi akhirnya memilih cat air sebagai media utama dalam berkarya? Nah, untuk cat air itu aku ngelihat di setiap cat air itu kan ada tekstur-tekstur kan, tekstur-tekstur yang nggak bisa dimiliki oleh cat lain kayak cat minyak, kayak cat akrilik gitu kan. Jadi ada teknik penyapuan kuas yang berbeda dari si cat-cat itu. Terus dengan kertas yang khusus watercolor jadi ngebuat tekstur-tekstur air tuh kelihatan gitu Mbak. Oke, nah ini juga ada beberapa contoh-contoh hasil karya Kak Odi ya, Kak Odi, selama 3 tahun belakangan. Nah, dengar-dengar juga Kak Odi ini katanya ngadain pameran tunggal pertama nih di Kota Palembang. Nah, boleh Iya. dong Kak diceritain tuh tentang pameran tunggalnya itu? Jadi aku lagi ngadain pameran tunggal di fotokopi IBA, di galeri fotokopi IBA. Temanya itu pamerin di pameran tapak depan. Jadi seluruh gambaran itu tuh gambaran-gambaran fasad atau tampak depan dari bangunan-bangunan kota di Palembang. Jadi filosofinya tampak depan itu karena bangunan tampak depan dari bangunan-bangunan di Kota Palembang. Benar, tampak depan. Itu dari kapan sampai kapan tuh Kak pamerannya? Untuk acara dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2026. Betul. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa yang menginisiasi Kak Odi bikin pameran tunggal? Karena ini yang pertama ya kebetulan. Iya. Ini kan pameran tunggal pertama watercolor di Palembang kan. Kemarin tuh sudah ikut pameran-pameran tapi pameran gabungan gitu kan. Nah, ini nih ada teman-teman yang menginisiasi rombongan-rombongan si fotokopi galeri itu mencari teman-teman artis untuk membuat pameran. Nah, aku salah satu dipilih untuk watercolor tadi gitu. Oke. Terus ada kurang lebih 35 gambaran. Itu yang aku kejar dalam 3 bulan, Mbak. Dalam 3 bulan? Dalam 3 bulan. 35 gambar? 35 gambar yang belum pernah aku share di Instagram atau dijual. Oh, ini salah satu gambaran yang dipamerain atau gimana Mas? Ini yang ditayang di sini? yang ketiga ini nih salah tiga kan? Iya, salah 3 benar. Salah 3 gambaran yang ada di pameran. Oke. Nah, kalau melihat gambaran atau ilustrator dari yang Mas Odi udah sketsain ini kan bangunan semua nih Mas. Nah, gimana sih Mas Odi menentukan bangunan mana yang layak untuk diabadikan dan yang enggak? Pertama-tama tuh kalau dari aku tuh sering ngelihat dari bentuk unik gitu kan, agak sedikit hancur-hancur, kacau-kacau gitu Mbak. Nah setelah aku lihat si gedung ini dan ada sejarah, barulah aku tertarik untuk ngebuat ilustrasi dari gambar ini. Unik-unik, kacau-kacau itu kayak gimana Kak? Boleh didetailin nggak? Kalau yang kayak kacau-kacau tuh kayak yang
kabel-kabel listrik gitu, Mbak. Kalau enggak Hmm, sudah yang si atap-atap karat-karat gitu. Itu oke, kan kayak ini ngebuat ya. itu kan ngebuat aku men-challenging untuk ngecat Mm-mm. dengan teknik-teknik karat kan, rustic gitu kan, Mm-mm. gitu. Berarti terpilih ya, nggak semua bangunan Mas Odi abadikan gitu ya, Iya tapi benar. tergantung dari taste mungkin masing-masing ilustrator ya gitu ya Mas Iya. ya. Oke. Nah Mas Odi, kira-kira nih kenapa nih bangunan-bangunan tua di kawasan Palembang ini nih jadi objek utamanya Mas Odi? Karena kan pertama kali memang orang Palembang kan, Hmm. orang Palembang dan aku tuh pengen tahu lebih dalam, ternyata Palembang tuh lebih dari yang aku pikirin sebenarnya, Mbak. Dulu Hmm. tuh kan aku cuma ngelihat Palembang ini kan yang sepintas lalu kan. Mm-mm. Kalau sekarang tuh aku ngelihat Palembang tuh lebih dalam, ternyata Palembang tuh ada sejarah lebih dari itu. Hmm. Karena kan kebanyakan orang-orang tuh kan males ke Palembang karena nggak ada objek wisata, ya kan, Mm-mm. gitu. Ternyata Palembang tuh menyimpan berbagai macam sejarah ternyata Hmm. dari bangunan-bangunan itu. Mm. Setelah Mas Odi mencoba mengabadikan bangunan-bangunan baru tahu juga ya banyak sejarah di Palembang Banyak ini. sejarah di Palembang. Nah, Mas Odi selama Mas Odi 3 tahun ini mengabadikan bangunan-bangunan ini, ada nggak sih menurut Mas Odi bangunan yang underrated, mungkin bisa dibilang underrated bagi Mhm. masyarakat Palembang, padahal sebenarnya sangat bersejarah dan perlu nih diketahui sama teman-teman dan masyarakat luas. Nah, kalau yang selama aku gambar, Mm-mm. aku tuh lebih tertarik dia tuh ada komplek, namanya tuh komplek Bedeng Bedeng Haminte, Bedeng Mm. Gemeente kan. Mm. Kalau bahasa Belanda itu Gemeente itu kota Madia. Mm. Jadi dulu tuh orang-orang Belanda tuh yang datang ke Mm. Palembang tuh kebanyakan ditaruh di Bedeng Gemeente itu kan. Mm. Letaknya tuh di belakang Hotel Ayola di mana tuh di Kolin Atmo. Kalau Atma, Jadi di situ tuh berbagai macam bentuk bangunan dari zaman-zaman dulu mm. sampai sekarang tuh masih masih abadi. Mm. Tapi ada berbagai bangunan tuh yang sudah direnovasi. Tapi Mm. ada juga yang belum krenov. Jadi Mm. masih masih ngelihat masih bisa kita ngelihat dari model awal. Ada nggak Mas contohnya yang mana Ini tuh? contoh salah satu yang di Oh, sini. contohnya yang ini. Mungkin bisa dilihatin ya. Yang ini ya. Gitu. Nah, ini berarti karena bangunan Belandanya ya, Mas ya? Bangunan Belanda. Oke. Nah, Mas Odi, selama Mas Odi proses membuat ini itu boleh nggak diceritain dari prosesnya, mungkin dari pemilihan tempatnya sampai bikin sketch awalnya sampai proses melakukan pengecatan airnya itu gimana, Mas? Biasanya gini Mbak, biasanya kan aku kan keliling dulu kan, keliling Mm-mm. ngelihat ngeriset tempat kan. Mm. Setelah bagus, biasanya aku tuh minta temenin teman atau sendirian kan. Mm-mm. Biasanya live sketch. Mm-mm. Anak-anak live sketch nyebutnya kadang plein air sebetulnya Mbak. Bahasa bahasa Perancisnya tuh menggambar langsung, plein Mm. air. Nah, jadi langsung gambar di tempat, ngelihat di tempat. Kalau waktunya memungkinkan diselesain di tempat, tapi kalau nggak memungkinkan difoto lalu dibawa pulang gitu. Mm. Yang nggak memungkinkan tuh biasanya kemalaman, Mm-mm. hujan, kepanasan gitu. Mm-mm. Tapi kalau memungkinkan diselesain di tempat karena perbedaan foto dengan perbedaan langsung itu Mm-mm. perspektif itu beda Mbak. Jadi Hmm. lebih enak ngeliat langsung daripada ngeliat dari foto. Oke. Pakai garis perspektif kan kalau gambar Mm-mm. gitu. Itu berapa lama tuh, Mas, pengerjaannya? Sekitar 2 jam 3 jam selesai. 2 jam 3 jam Iya, selesai. kalau tahan debu, tahan panas. Benar. Nah, berarti tadi yang balik lagi ke pameran yang ada 35 karya itu selama 3 bulan berarti per hari Mas Odi membuat berapa karya tuh, Mas? Sebenarnya sih tergantung ya, tergantung. Hmm. Ada yang 1 hari 1 karya digenjot terus, ada Mm-mm. yang 1 karya 3 hari Mm-mm. karena banyak faktor-faktor kan untuk menyelesaikan itu. Oke. Nah, Mhm, ini selama proses membuat karya-karya ini, mhm. tantangan apa tuh yang paling menantang menurut Mas Odi? Mungkin entah kondisi bangunannya yang udah tua atau mungkin bangunannya udah berubah gitu bentuknya dari Mas Odi lihat waktu awal kayak gitu atau gimana? Kalau bangunan lama kalau bangunan lama tuh kan aku kan ada 2 tipe nih, Mm-mm. bangunan yang masih ada dengan bangunan dalam ingatan samar. Itu gimana tuh, Mas? Kalau ingatan samar tuh maksudnya ketika aku belanja di satu toko, Mm-mm. toko itu sudah nggak ada kan. Mm. Nah, jadi aku tuh mengingat lagi nih toko ini, toko ini, toko ini. Nah, salah satu cara aku untuk mengingat itu ada teman-teman yang ngebantu untuk mengingat si toko ini nih dalam bentuk depan gitu, Mbak. Bentuk Mm. kaca, bentuk tangga gitu. Aku Mm-mm. sering nanya sih sama orang-orang yang sering belanja di situ juga Mm. kan dulu. Mm-mm. Nah, kalau untuk yang toko yang masih ada itu Mm-mm. kerumitannya tuh kadang detailing dari isi-isi jualan dalam itu. Hmm.
Misalnya toko ada jualannya, dalam-dalamnya itu kayak apa gitu ya Mas ya? Iya, kayak misalnya kayak toko bangunan kan. Mm-mm. Berarti dalam setiap toko itu harus digambar dari semen, dari centong, dari Detail ya berarti ya detail Mas harus ya. gitu. Oke. Nah Mas Odi, mungkin selain bagi Mas Odi ya punya Hmm, banyak jadinya tahu sejarah hmm, dan juga budaya di Palembang ini. hmm. Nah menurut bagi masyarakat sendiri tuh gimana Mas? Cara Mas Odi buat menyampaikan ke masyarakat juga ada nilai-nilai di balik ilustrasi-ilustrasi yang sudah Mas Odi bikin ini. Kalau dari aku sendiri tuh Mm-mm. cara menyampaikan aku biasanya dengan memberikan bukan memberikan, aku tuh sering ngebuat merchandise untuk orang-orang. Merchandise Hmm. kan dijual. Nah, Mm-mm. jadi secara tidak langsung mereka tuh tahu kalau merchandise itu tuh asalnya dari Palembang, dan Hmm. orang-orang yang nggak tahu jadi tahu, Mbak. Oke. Iya, yang paling banyak itu yang dicari oleh orang Palembang tuh kartu pos. Kartu pos. Kartu pos. Kenapa tuh Mas? Nggak tahu ya kenapa, Mm-mm. tapi kebanyakan tertarik dengan kartu pos bangunan tua ini. Itu. Oh, I see. Oke. Nah, berarti dengan karya-karya ini juga Mas Odi kan mendokumentasi kota-kota Palembang ya, bangunan-bangunan Mhm, bersejarah di kota Palembang. mhm. Selain di Palembang, mungkin Mas Odi pernah nggak kepikiran atau mungkin udah ngelakuin di tempat lain selain di Palembang? Kalau di luar Palembang pernah. Pernah. Di mana Pernah itu, Mas? pernah di Jakarta, pernah di Jogja juga pernah. Tapi Hmm. untuk sementara kan yang memang benar-benar difokusin kan cuma di Palembang kan. Mm-mm. Karena pengen berangkat dulu dari Palembang, setelah berangkat dari Mm-mm. Palembang pengen keluar-keluar baru gitu, Mbak. Ada rencana di daerah lain berarti ya? Ada rencana Oh, pengennya gitu. oke. Berarti emang pengen tujuan utamanya mengenalkan Palembang ke masyarakat yang lebih luas lagi juga Iya, ya. benar. Oke, nah kira-kira menurut Mas Odi sejauh ini masih ada nggak sih bangunan bersejarah di Palembang yang belum mendapatkan perhatian? Sebenarnya banyak, Mbak. Banyak ya? Banyak sebenarnya. Aku paling senang Heeh. tuh kalau jalan-jalan ke arah Kuto dia tuh, Mbak. Arah Kuto. Arah Kuto. Jadi Mm-mm. banyak bangunan-bangunan itu tuh yang sebenarnya tuh bagus itu tuh. Bagus dan nggak dapet perhatian dari anak-anak muda kan. Mm-mm. Yang sebenarnya tuh itu tuh benar-benar yang banyak sejarah. Mm-mm. Setiap bangunan tuh ada tahun pembuatan gitu, Mbak. Mm. Mm-mm. Gitu. Bangunannya tuh berarti yang emang bangunan tua, Bangunan-bangunan tua. yang asli dari dulu Iya. gitu ya. Nah, karena Mas Odi juga ngelihat jarang ya anak muda, terutama Mm, especially untuk aware juga ngelihat mm. bangunan itu. Nah, gimana nih cara Mas Odi sebagai salah satu ilustrator juga untuk ngajak anak-anak muda mencintai dan juga terkait seni dan juga budaya sejarah kota Palembang? Nah, itu tadi, Mbak, tujuan aku buat Mm-mm. pameran, Mm-mm. aku tuh mau mengajak anak muda Mm-mm. untuk ngelihat nih gedung-gedung ini nih Mm-mm. ada di Palembang. Jadi Mm. kebanyakan orang-orang yang datang ke pameran Mm-mm. itu tuh sering nanya, Mbak. Iya, tuh Mm-mm. sering nanya kalau, "Kak, bangunan-bangunan ini nih di Palembang semua ya, Kak?" Gitu. Baru aku jelasin sebagai sitter Mm. galeri kan. Mm. Aku kasih tahu nih tiap sejarah gedung, alamat, Mm. per distriknya gitu. Oke. Itu masuk pamerannya free atau ada biaya HTM masuknya? Free, Mbak. Oh, free untuk Free semua masyarakat untuk semua di masyarakat Palembang. Palembang. Wah, keren banget Mas Odi. Tapi Mas Odi ini juga menjadikan karya-karyanya juga dengan tujuan komersial ya. Nah, boleh Mhm. dong Mas Odi dikasih tahu target pasarnya, marketnya ke siapa? Kalau target pasar itu tuh biasanya ke toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh. Iya, toko oleh-oleh Palembang tuh biasanya kan eh, ada sistem bagi hasil, ada sistem pembuatan gitu kan. Satu Mm. lagi kayak kafe-kafe kopi tuh sering beli, Hmm. sama merchandise Mm. juga. Terus tuh buku, Buku, toko buku atau gimana maksudnya? pembuatan Penulis. buku ya itu. Oh. Terus tuh kayak merchandise kayak tas gitu. Oke. Sama satu lagi ada hotel yang juga mau mengambil gambar-gambar ini untuk merchandise hotel itu. Oke, berarti lebih ke pihak ketiga gitu ya, jarang Iya, perorangan ya kayak iya. gitu. Atau mungkin pernah ada Mas yang request sendiri minta dilukis, minta dibikin sketchnya dari Hmm. instansi atau perorangan itu pernah ada? Kalau instansi pernah, tapi kebanyakan per orang dia, Mbak. Oh, per orang. Iya, biasanya untuk satu rumah, yang rumah itu tuh sudah nggak ditempatin lagi kan, rumah-rumah peninggalan orang tua kan. Nah itu dia tuh minta diabadikan lewat visual, lewat gambar. Oke, berarti tadi juga kita balik lagi ke pamerannya Mas Odi ini Hmm. udah mulai ya Mas ya? Iya, udah mulai. Nah, sejauh ini gimana Mas antusias masyarakat ke pameran tersebut? Sejauh ini alhamdulillah sangat wow, Mbak, kalau bagi aku ya. Heeh. Wow.
Karena benar-benar yang orang tuh yang benar-benar yang ngelihat dengan tatapan panjang gitu, Mbak. Oh, ternyata ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dipasati ya. Dipasati, benar. Makanya aku menyediakan kursi untuk Oke. untuk ngelihat pameran itu. Oke. Dengan keramaiannya sejauh ini gimana, Kak? Kakak ngeliatnya? Karena baru 2 hari kan, Mhm. yang rame itu di weekend. Di Oke. weekend sama di pulang kerja, jam pulang kerja Jam pulang rame. kerja. Tapi dari jam berapa sampai jam berapa itu ada pamerannya? Bukanya. Heeh. Kalau buka pameran di hari libur Sabtu Minggu di jam 1 sampai jam 9 malam. Tapi kalau di hari biasa dari jam 3 sampai jam 9. Sebenarnya itu tuh jam 3 jam 9 tuh aku datang ke situ, Mbak, tapi tokonya tuh udah buka dari pagi. Oh, tokonya buka dari pagi. Karena kan gabung sama minimarket. Nah, baru 2 hari juga ya, Mas ya. Selama 2 hari ini ada nggak pengunjung yang nyampein pesannya ke Mas Odi terkait karya-karya yang ada di sana? Sebenarnya sih bukan pesan kali ya, tapi yang dia itu memiliki memori yang sama dengan tempat itu. Jadi saling cerita kan. Kalau seandainya ada satu toko ini nih dia sering kunjungin dulu. Jadi dia ngobrol-ngobrol tentang apa memori-memori belanja di situ. Nostalgia bareng jadinya. Nostalgia bareng. Oke, berarti bisa menjadi teman cerita sama-sama dari kecil di Palembang gitu. Iya. Mungkin bangunan udah berubah bentuknya sekarang, tapi dari karya itu bisa ngingetin lagi kenangan-kenangan lama gitu ya, Mas ya. Bener. Nah, menurut Mas Odi juga di kawasan atau bangunan lain nih di Palembang, ada nggak yang rencananya dalam waktu dekat ini Mas Odi belum sempat untuk abadikan tapi pengen banget nih tapi nggak sempat-sempat gitu? Kalau itu tuh sebenarnya, Mbak, aku tuh pengen yang belum terrealisasikan tuh, aku tuh pengen menggambar gedung tapi di saat malam. Gedung apa tuh, Mas? Bukan gedung kali, bangunan kali ya. Oh iya, bangunan. Bangunan di saat malam gitu. Jadi kan Palembang ini kan malam kan, di saat malam kan Palembang ini kan sudah agak rame kan. Nah, aku tuh pengen mengabadikan malam-malam gitu. Karena teknik menggambar malam dengan menggambar siang tuh beda, Mbak. Oh, bedanya apa tuh, Mas? Bedanya tuh di harmoni warna kalau belajar warna gitu. Harmoni warnanya. Iya, jadi setiap gambar ini kan aku tuh kan pakai jam aku tuh menggambar. Ketika aku menggambar ini di jam berapa gitu. Jadi ntar untuk harmoni warna itu beda-beda, Mbak, antar sinar dengan shadow gitu. Kalau ini kayaknya siang ya? Kalau ini siang. Siang benar ya. Siang. Oke. Kalau benar-benar anak-anak gambar kayak ini, dia tuh bisa ngelihat antara warna panas, warna dingin gitu. Warna panas, warna dingin. Kalau yang benar-benar into ilustrator gitu Iya, ya. benar. Dia tuh memperhatikan itu kan. Pantulan dari bayangan gitu. Oke. Sedetail itu dia bisa ngelihat. Sedetail itu ya, kayak. Nah, Kak Odi juga kita balik lagi ke pameran tadi, itu dijual nggak sih, Kak, karya-karyanya? Mungkin buat masyarakat pengunjung yang pengen bawa pulang, itu boleh nggak sih? Untuk pameran itu sekalian dijual, Mbak. Oh, dijual juga? Sekalian jual. Ada jual karya asli, ada jual karya kopi kayak gini kan. Kayak gini ya. Ada juga jual merchandise gitu. Kayak postcard, gantungan kunci gitu. Itu Mas Odi lakuin sendiri atau kerja sama beberapa teman yang lain? Untuk sekarang ngelakuin sendiri. Sendiri semuanya? Iya, sendiri semua. Dari yang scan asli sampai merchandise? Iya. Itu range harganya berapa tuh, Mas? Yang lukisan? Kalau boleh tahu nih. Iya. Kalau yang lukisan aku masih murah, Mbak. Berapa itu murahnya? Paling murah tuh masih di 1.200.000. Kalau paling mahal? Paling mahal bisa di 2 juta lebih. 2 juta lebih untuk satu? Hampir 3 juta. Oh ya. Yang ini yang paling mahal, Mbak. Yang ini? Iya, yang paling mahal. Itu kenapa tuh kalau bisa paling mahal? Karena kerumitan kan, kerumitan dari gambar. Terus tuh karena aku panas-panasan gambar ini di depan toko ini. Oke. Di sini aku gambar dulu. Jalan kan? Dan di sini aku gambar. Gambar ini. Ini bangunan di mana, Kak? Kalau bertahu? Ini di bangunan di Pasar 16. Dulunya ini toko obat. Sudah direnovasi jadi kayak ini kan. Ini diambil di hari Minggu sore. Panasnya nih tuh, Kak. Iya, debu loh. Nah, sudah. Iya. Nah, jadi habis itu ini dipakai buat poster acara itu. Acara pameran. Setapak depan tuh ya. Setapak depan itu. Oke. Jadi memang ikonik di hari itu kan. Ini juga aku lihat detail juga ya, Kak ya, sampai ke kabel-kabelnya juga Kakak semrawut. Iya. Itu sengaja atau cak mana?
Kalau itu tuh memang aku pikirin kan lintangan-lintangan kabel itu supaya Mm-mm. benar gitu. Atau mungkin memang sengaja nih nyari kayaknya ada pola yang sama nih, ini juga bangunan yang ketutup, itu juga bangunan yang ketutup tiang gitu, Kak. Nah, karena di antara rumah dan si apa namanya si tiang listrik itu kan, aku tuh Mm-mm. sering main per layer gitu, Mbak. Jadi Mm-mm. supaya nggak bosen ada layer si kabel listrik itu kan, gitu. Mm-mm. Biar rame ya kata Bung tadi. Oke. Hmm. Nah, selama Kak Odi men-sketch dan mengilustrasinya ini tuh ada teknik khusus atau analisa khusus nggak sih yang dipakai, yang digunain? Nah, kalau teknik Mm-mm. khusus kan Mm-mm. di watercolor tuh kan ada kan teknik basah-basah, basah kering gitu. Mm. Basah-basah tuh maksudnya kita tuh nyebarin air dulu, Mbak. Kita nyebarin air Mm-mm. baru cat kita 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 tumpahin kan. Mm-mm. Kalau aku di kering basah, di Mm-mm. media kering dengan cat Mm-mm. basah. Nah, kalau aku dipakai untuk kering basah tadi tekniknya. Tekniknya gitu. Iya, Berarti masing-masing ilustrator juga beda caranya ya. beda-beda. Beda-beda. Nah, siapa sih Mas Odi yang paling menginspirasi perjalanan karya Mas Odi sampai sejauh ini, Nah, sampai mengadakan pameran tunggal ini? kalau terinfluence kali ya, Mbak, Nah, ya, boleh tuh. aku tuh terinfluence dari, salah satu seniman. Dia tuh Mm-mm. seniman tinggal di Jepang. Dia Mm. tuh sebenarnya tuh asli Polandia. Dia tuh Hmm. asli Polandia, menikah dengan si cewek Jepang, Mm-mm. lalu dia tuh ngebuat ngebuat seluruh toko-toko yang ada di Jepang tuh kan. Nah, akhirnya Mm-mm. si si seniman ini nih ngebantu ngebantu untuk film-film anime kayak si dari Makoto Shinkai yang model-model Studio Ghibli gitu. Mm-mm. Jadi aku tuh tertarik dengan hasil karya dia tuh, Mbak. Oh Bukan gitu. orang Jepang tapi dia ngebantu karya-karya Jepang. Karya-karya Jepang Mhm. terinspirasi dari. Terinspirasi dari itu. Jadi Oke. seluruh biografi aku baca kan, Mm-mm. seluruh peralatan-peralatan yang dipakai aku beli gitu, biar Mm-mm. ingin ingin ngambil ilmu dari si orang Mm-mm. itu. Oke. Mhm. Nah, balik lagi karena ini bangunan-bangunan Mhm. tua atau bersejarah ya bisa kita bilang di Kota Palembang. Mhm. Nah, apa sih menurut Mas Odi yang membuat kawasan Kota Lama Palembang ini punya karakter dan berbeda dengan kota lain? Jadi gini, Mbak, Hmm. yang aku lihat ya, Mm-mm. jadi dia tuh per distrik. Kalau Mm-mm. di 16 itu tuh bangunannya tuh Mm. campuran antara Tionghoa, Melayu Oke. gitu. Jadi bisa dilihat dari sistem atap, Mm-mm. ya kan? Bisa dilihat dari sistem atap, Mm-mm. sistem apa? Bisa dilihat dari karakteristik Atap. bukan atap apa yang ujung ke ujung itu. Oh, Jadi kalau oke. kalau Tionghoa Mm-mm. kalau Tionghoa versi versi di pasar 16 itu Tionghoa campuran Arab itu ada lekukan ujung gitu, Mbak. Terus Heeh. ada tulisan Arab, kalau enggak ada tahun pembuatan. Mm-mm. Nah, Selain Tionghoa kan juga kayaknya di Palembang juga ada kampung Arab juga tuh, Kak. iya, kampung Itu Arab. udah pernah juga, Kak, ke sana? Kalau di total kampung Arab Mm-mm. pernah ke situ tapi belum gambar. Oh, belum gambar. Iya. Masih yang Tionghoa ya Iya, berarti ya. Melayu, Arab dan Tionghoa tadi. Biasanya tuh Oke. di pasar 16 sama Skana gitu. Tapi kalau di Skana tuh kebanyakan Belanda. Mm-mm. Mhm. Nah, tadi Mas Adi juga bilang kalau bangunan-bangunan ini sayang banget karena anak-anak muda, terutama mungkin Gen Z nggak tertarik ya ngelihatnya bangunan-bangunan tua. Nah, gimana nih pesan atau tips buat Mas Odi biar generasi muda juga tertarik untuk ikut memasati ya tadi, memasati Mhm. bangunan tua dan juga melihat nilai-nilai sejarah atau mungkin bahkan menuangkannya ke dalam sebuah karya seperti Mas Odi ini. Mhm. Kalau Hmm. kalau menurut aku ya, Mm-mm. bukan tidak tertarik kali, Mbak, Gimana tuh? tapi tidak sebegitu antusias kali ya. Kenapa tuh ya? Mungkin kalau lewat tuh cuman nggak mau cari sejarah dari Nggak bangunan peduli. itu, nggak peduli. Hmm. Sering lewat sepintas gitu Mm-mm. kan. Padahal bangunan itu kan bersejarah kan. Mm-mm. Kalau untuk apa tadi? Kalau untuk Menarik. menariknya tuh mungkin sering ngikut-ngikut si guide-guide Palembang itu sih, Mbak, biar tahu sejarah. Berarti harus ikut komunitas-komunitas guide-guide yang Iya, ada biar tertarik dulu ya. biar tertarik. Oke, nah Mas Odi, Mhm. sebelum kita tutup ya karena udah di Mhm. penghujung acara nih, pameran tampak depan ini setelah ada pameran tampak depan ini ke depannya ada nggak target rencana proyek-proyek yang akan dikembangkan ke depannya? Setelah ini aku tuh bukan masih mikir, ada beberapa project nih mau ngebuat buku. Mm-mm.
rencana sama teman-teman tuh ngebuat buku tentang makanan Palembang. Jadi ada beberapa makanan Palembang tuh yang belum terekspos sama orang-orang itu. Jadi Oke. aku yang gambar ilustrasi, teman-teman yang ngebuat tulisan gitu, Mbak. Oh, berarti masih banyak ya proyek Masih yang mau banyak. dilakuin ke depannya ya Mas Iya. Odi. Nah, terakhir nih Mas Odi, kalau boleh ngajak sobat Cuko di rumah dengan satu kalimat, apa nih yang pengen Mas Odi sampein? Mengajak buat gambar. Menggambar atau datang ke pameran boleh. Oh, ini aja Mbak, apa tuh? Jangan malu kalau mau gambar. Setiap orang tuh bisa gambar, Mbak. Masa nih Mas itu? Hah? Berarti aku juga bisa ya? Bisa gambar. Setiap orang tuh bisa gambar. Gambar tuh kan latihan, bukan bakat kalau menurut aku. Jadi perlu dilatih terus Perlu ya? dilatih terus. Membedakan cuma Oke. taste aja kali, Mbak. Yang membedakan tuh taste. Taste. Setiap orang tuh bisa gambar. Tapi kayaknya aku nyoba sering gambar gitu-gitu aja Mas. Salah di mana tuh Mas? Harus latihan terus, Mbak. Harus latihan Harus terus. latihan terus. Oke, nah Sobat Cuko, berarti kalian jangan takut gambar, jangan takut mulai karena harus sering dilatih ya Mas ya. Iya. Sering dilatih, sering dipraktekin, lama-lama nanti terbiasa dan bisa jago kayak Mas Odi ini. Nah, seru banget ya Mas Odi ngobrol kali ini. Iya, terima Semoga setelah nonton episode ini banyak Sobat Cuko yang juga tertarik akhirnya ke dunia perilustratoran ini dan juga tertarik untuk memahami lebih dalam sejarah-sejarah bangunan di Kota Palembang. Nah, Sobat Cuko, itulah tadi episode kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi para Sobat Cuko di rumah. Saya Ines Yubi pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.